Assalamualaikum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian semuanya yang Allah muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak amal sebagai bekal kehidupan di dunia maupun akhirat. Karena man yuridu dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Sementara amal itu tidak bisa langsung kita kerjakan kecuali sumbernya ilmu. Maka kita menuntut ilmu dalam rangka memperbanyak amal, karena amal tanpa ilmu juga tidak diterima. Sementara barang siapa menginginkan dunia juga syaratnya dengan ilmu. Barang siapa menginginkan kehidupan akhirat bahagia juga dengan ilmu. Dan pagi hari ini telah kita awali satu amal dengan sholat subuh bersama-sama jamaah. Yang kedua ditambah dengan thalabul ilmi. Semoga betul-betul ilmu dan amal ini tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, untuk pagi hari ini akan kami bacakan pertanyaan Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. 6 hal yang karena memang 6 hal inilah yang ingin dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Sementara ada pertanyaan yang ketujuh, tapi beliau tidak menyukainya dalam kehidupannya. Yang pertama yang perlu kita sampaikan terlebih dahulu, Musa ini satu-satunya nabi yang Allah berikan karomah berupa bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama. Yang kedua, Musa ini bagian daripada nabi yang 5 yang ulul azmi, yang punya ketabahan iman, kesabaran dalam berdakwah, berjuang. Dan Musa alaihissalam ini adalah satu-satunya nabi yang dihadapkan oleh Allah harus memusuhi majikannya sendiri, yaitu Fir'aun laknatullah. Sehingga kalau untuk memusuhi seorang yang kuat harus diperlukan juga orang yang kuat. Maka di antara sekian yang kuat itu, Musa itu pernah suatu saat sekali pukul orang langsung mati itu. Saking kuatnya beliau, sekali pukul orang langsung orang itu meninggal dunia. Ini baru dari si kekuatan jasmaniahnya, belum lagi tentang kekuatan ilmiah beliau. Suatu saat Nabi Musa bertanya, hadis qudsi ini diriwayatkan disampaikan oleh Abu Hurairah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala sa'ala Musa rabbahu an sitti khisal. Suatu saat kata Rasulullah, Nabi Musa ini bertanya kepada Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tentang 6 hal. Yang 6 hal ini semoga ada pada dirinya, sementara yang ketujuh tidak diinginkannya atau tidak menyukainya. Yang pertama, ya Rabbi ay ibadika atqa. Ya Allah, siapakah di antara hamba-Mu ini orang yang paling bertakwa? Urusan takwa ini yang pertama kali ditanyakan Musa alaihissalam kepada Allah. Yang kemudian hari Rasulullah juga menyebutkan bahwa orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Maka pada zaman Musa pun Musa menanyakan pertama kali udah urusan takwa. Di zaman Rasulullah, para sahabat juga bertanya, ya Rasulullah, ayyun nasi akram? Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia itu? Maka kata Nabi pun menyampaikan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Maka Musa pun menanyakan, ay Rabbi, ya Rabbi ay ibadika atqa. Ya Allah, siapakah di antara hamba-Mu ini orang yang paling bertakwa? Qala alladzi yadhkuru wa la yansa. Orang yang bertakwa yaitu orang yang senantiasa mengingat Allah, tidak pernah melupakannya. Nah, Allah tidak menjawab orang yang paling bertakwa ya Nuh, Ibrahim,
Bisa tidak, tapi kriteria secara umum. Inilah Allah tidak memilih-milih dengan menyebut nama tertentu, tetapi umum. Siapapun yang mengingat Allah, siapapun yang tidak pernah melupakannya, ialah orang yang bertakwa. Ini adil banget ya Allah, Masya Allah. Kemudian yang kedua, fa ayyu ibadika ahda. Ya Allah, siapakah di antara hambamu ini orang yang paling mendapatkan petunjuk? Maka sampai mendapatkan petunjuk itu penting. Sampai setiap hari kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami jalan yang lurus. Maka Allah pun menjawab, orang yang mendapatkan petunjuk adalah orang yang alladzi yatba'ul huda, yang mengikuti petunjuk itu sendiri. Sementara petunjuk yang sudah Rasulullah sampaikan kepada umatnya tentunya ada dua. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan yang paling lurus, paling pas, paling jujur adalah kitabullah. Sementara petunjuk yang paling benar ya petunjuk dari Nabi. Berarti kalau di zaman Nabi Musa, orang yang paling mendapatkan petunjuk ya orang yang mengikuti Taurat, karena itu firman Allah. Yang kedua, orang yang paling mendapatkan petunjuk adalah orang yang mengikuti arahan-arahan, bimbingan-bimbingan Nabi Musa alaihissalam. Maka selama orang itu mengikuti kitabnya, yang kedua selama orang itu mengikuti nabinya, insya Allah mendapatkan petunjuk. Sehingga alhamdulillahirabbil alamin, di masjid kita ini yang namanya membaca Quran, belajar tafsir terus dilakukan, terus diupayakan. Yang kedua, bacaan-bacaan hadis, bacaan-bacaan sirah terus didengungkan juga, dengan harapan agar kita senantiasa dekat dengan petunjuk itu sendiri, yaitu Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi Musa berarti dekat dengan Taurat dan apa yang disampaikan oleh Musa alaihissalam. Kemudian yang berikutnya, ay Rabbi fa ayyu ibadika ahkam. Ya Allah, ya Rabbi, siapa di antara hambamu yang paling bijaksana? Yang paling bijaksana. Qala alladzi yahkumu linnas kama yahkumu li nafsi. Orang yang bijaksana, kata Allah, yaitu orang yang ketika memperlakukan orang lain sama dengan memperlakukan diri sendiri. Ini bahasa umumnya yang sering kita pakai. Ketika kamu urusan makanan tidak mau karena sudah barangkali sudah bau, membusuk, ya jangan berikan kepada orang lain. Ketika kamu tidak mau ditampar, ya jangan nampar orang lain. Ketika kamu tidak mau disakiti, jangan menyakiti orang lain. Ya. Jadi perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Karena orang lain itu sebenarnya sama dengan keinginan kita. Kalau kita ingin dihormati, hormatilah orang lain. Kalau kita ingin ditolong, tolonglah orang lain. Dan sebagainya dan sebagainya. Inilah yang namanya ahkam, orang yang paling bijaksana. Qala fa ayyu ibadika a'lam. Ya Allah, siapakah di antara hambamu ini yang paling pintar, paling cerdas? Qala alimun la yasba'u minal ilmi yasba'u ilman nas ila ilmihi. Orang disebut cerdas, disebut alim adalah orang yang tidak pernah merasa kenyang dengan ilmu yang sudah dimiliki. Terus dia berusaha yasma' ilman nas, mengumpulkan ilmu-ilmu yang sudah dimiliki orang lain, manusia yang lain, dikumpulkan dengan ilmu yang sudah dimiliki diri sendiri. Makanya di dalam urusan fikih misalnya,
kita sering membacakan tentang muqaranatul madzhab. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i? Bagaimana pendapat Imam Ahmad? Bagaimana pendapat Imam Malik? Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah? Dari sekian pendapat yang ada ini dijadikan satu dengan pendapatnya sendiri, sehingga dia akan punya wawasan yang luas, yang tidak picik sesuai dengan yang dia pahami. Maka kalau orang Jawa mengatakan pinter ya jadinggu dewi. Coba kecerdasan, keluasan ilmu orang lain itu antum ambil. Maka dalam tafsir pun kita tidak akan bersandar kepada satu tafsir. Ada tafsir Maroghi, Imam Maroghi, tafsir Ahkam Qurtubi, ada Ibnu Katsir, ada Baydawi, ada Suyuti. Berbagai macam tafsir. Coba satu ayat kita baca dari berbagai macam sumbernya. Nanti kita akan mengetahui tentang konklusi atau kesimpulan dari hukum-hukum yang ada dari berbagai tafsir yang ada. Inilah orang dikatakan alim apabila dia tidak merasa puas, tidak merasa kenyang dengan ilmu yang sudah dimiliki, tapi tambah terus dari pengetahuan orang lain agar dikumpulkan dengan ilmu yang sudah dimiliki oleh diri sendiri, sehingga ilmunya menjadi lebih banyak dan lebih luas lagi. Kemudian ditanyakan lagi, ay Rabbi fa ayyu ibadika a'azzu, ya Allah, ya Tuhanku, siapakah orang yang paling mulia itu? A'azzu. Qala alladzi idza qadara ghafar. Orang yang paling mulia adalah orang yang apabila dia didolimi dan mampu untuk membalas kedoliman juga, tapi dia lebih baik mengampuni, memaafkan. Apabila difitnah dan ada alasan yang kuat untuk memfitnah juga, membalas dengan fitnah yang lebih besar, tetapi dia lebih memilih untuk memaafkannya. Sehingga di mana saja berada, dia akan merasa tidak punya musuh. Tidak punya musuh. Mengapa? Karena setiap ada orang yang salah, maafkan saja. Setiap ada orang berbeda pendapat, maafkan saja. Karena barangkali sedikitnya ilmu yang dimiliki, belum banyak ilmu-ilmu dari orang lain yang dimiliki, sehingga pendapatnya mungkin bisa berbeda. Maka perbedaan pendapat itu hal yang biasa. Ini urusan pendapat. Yang urusan kedoliman, fitnah, tuduh menuduh, itu saja mampu untuk membalasnya, tapi jangan dibalas. Lebih baik kamu maafkan tuh, nanti kamu menjadi orang yang mulia. Kemudian qala fa ayu ibadika aghna, ya Allah ya Rabbi, siapakah orang yang paling kaya itu? Apa kata Allah? Alladzi yardha bima yu'ta. Orang yang paling kaya adalah orang yang senantiasa rela, ridho, menerima apapun yang diberikannya. Itulah konsepnya Ali bin Abi Thalib dalam memberikan tafsir tentang takwa. Apa takwa itu? Satu di antara mana takwa adalah al-qanaatu bil qalil, senantiasa menerima pemberian Allah walaupun sedikit saja diterima. Apalagi banyak maka dia bersyukur kepada Allah. Maka antara syukur dengan sabar, dua hal yang memang tidak bisa dipisahkan. Maka selama orang itu merasa apapun pemberiannya diterima, maka sampai ada namanya sabar narimo. Ada Bapak Sabar Narimo, guru bahasa Jawa. Itu kan memang sabar dan narimo itu penting. Dia senantiasa puas apapun yang diberikan, tidak nuntut. Tetapi yang ditanyakan nomor 7, yang beliau juga tidak menyukai dari pertanyaan dan jawaban itu. Tetapi menjadi ibrah bagi manusia. Fa ayyu ibadika afqar. Ya Allah ya Rabbi, siapa orang yang paling miskin itu? Dan memang beliau tidak suka menjadi orang miskin, apalagi setelah diterangkan oleh Allah. Qala sahibul mangkus,
Orang miskin adalah orang yang senantiasa merasa kurang. Ya, apalagi baru punya satu pasti pengen punya dua, pengen punya dua, pengen punya tiga, senantiasa merasa kurang. Maka rata-rata orang yang merasa kurang ini dasarnya adalah hawa nafsu. Sementara kita diberikan pikiran, yaitu otak. Otak itu digunakan untuk menimbang tentang untung rugi. Itu biasanya otak. Untung ruginya apa, positif negatifnya apa, kelebihan kekurangannya apa, itu otak. Yang kedua, Allah juga memberikan kepada kita itu hati. Hati ini adalah yang digunakan untuk menimbang benar dan salahnya. Maka benar salah itu menurut hati. Maka ketika kita bertanya, coba takokno hatimu, kayak gitu benar atau salah? Karena hati ini tidak pernah bohong. Tetap yang senantiasa merasa kurang dan kurang, tidak puas dan tidak puas, berontak dan berontak, itu pasti hawa nafsu. Sementara hawa nafsu la amaratun bisu. Hawa nafsu itu ya sumbernya nanti akan senantiasa merintahkan kepada seseorang untuk melakukan keburukan. Maka ya Allah, kita itu dibekali luar biasa. Ada otak, ada hati, dan ada hawa nafsu. Hawa nafsu. Sementara ketika kita membahas tentang malaikat tidak disertai dengan hawa nafsu. Malaikat tidak perlu suami istri. Malaikat tidak perlu rumah. Malaikat tidak perlu kendaraan. Apalagi urusan pekerjaan untuk maisha harian, malaikat tidak perlu. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan. Di antara 7 hal, mungkin pagi hari ini kita akan membahas satu hal terlebih dahulu yang terpenting karena menjadi pertanyaan urutan yang pertama, yaitu tentang takwa. Karena ada 7 pertanyaan yang dilontarkan Musa kepada Allah. Atau yang paling bertakwa itu siapa? Ahda, yang paling mendapatkan petunjuk itu siapa? Ketiga, ahkam, yang paling bijaksana siapa? A'lam, yang paling berilmu itu siapa? A'azzu, yang paling mulia itu siapa? Aghna, yang paling kaya itu siapa? Afqar, yang paling miskin siapa? Kita akan membahas yang nomor 1. Ya Rabbi, siapakah orang yang paling bertakwa? Orang yang paling bertakwa, jawaban dari Allah tadi adalah alladzi yadhkurullaha wa la yansa, orang yang senantiasa mengingat Allah dan tidak pernah melupakannya. Orang yang ayata fala ya'si, orang yang senantiasa mentaati Allah, tidak pernah bermaksiat. Ini seperti pekerjaan malaikat, la ya'sunallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Senantiasa tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tetapi sebaliknya melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintahnya. Yadhkur wa la yansa, orang yang senantiasa mengingat, tidak pernah melupakannya. Kemudian Umar bin Khattab suatu saat bertanya kepada sahabat beliau namanya Ka'ab bin Malik. Maka kadang-kadang kita belajar itu tidak harus kepada yang lebih senior. Sahabat bertanya kepada Rasulullah. Tapi bisa saja namanya diskusi itu flat, bisa satu level, satu kelas, sejawat, teman, sehingga kesannya itu santai. Nah, suatu saat Umar bin Khattab tanya kepada Ka'ab, "Ya Ka'ab, matakwa." Mungkin kalau bahasa kita akan lebih keren, lebih kayaknya berteman nih, "Ab, takwa itu apa?" Ya Ka'ab, ma takwa? Maka Ka'ab pun balik bertanya atau memberikan ilustrasi gambaran. Amma salakta tariqan fi syauq? Ya Umar, jenengan itu nanti melampah-melampah tindak-tindak di sebuah jalan yang di situ ada durinya dong enggak? Oke, kadang-kadang kita berjalan itu ada duri, ada paku, ada pinus, dengan berbagai macam bentuk durinya, pinusnya, pakunya. Kalau na'am tentunya sudah. Aku pernah berjalan
yang di situ banyak duri, banyak rintangan. Fama fa'alta. Kemudian ketika penjaringan berjalan-jalan, kok di situ banyak duri, banyak pakunya. Kemudian apa yang kau lakukan ya Umar? Qala, ya aku menyingkirkan duri-duri tersebut agar tidak mengenai kakiku, atau aku langkai duri-duri tersebut agar tidak mengenai kedua kakiku. Itulah takwa. Di dalam kehidupan itu banyak duri-duri kehidupan. Kemaksiatan sembarang tempat ada, sembarang waktu ada. Singkirkan segala macam bentuk kemaksiatan, singkirkan segala macam bentuk kedaliman, singkirkan segala macam bentuk kekufuran, agar kamu tidak menjadi orang yang dolim, agar kamu tidak menjadi orang yang kafir, agar kamu tidak terkena penyakit-penyakit tersebut. Maka hidup itu harus melihat yang baik mana, yang buruk mana, yang buruk disingkirkan agar kita mendapatkan yang baik-baik. Itulah takwa menurut Ka'ab sebagai bentuk jawaban kepada sahabatnya itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dua, bagaimana konsep takwa menurut Ali bin Abi Thalib yang tadi sebagian sudah kami sampaikan. Qala Ali bin Abi Thalib, at-taqwa huwa al-khawfu bil jalil, al-amalu bitanzil, al-qana'atu bil qalil, wal istidad li yaumir rahil. Takwa adalah kita itu senantiasa takut kepada Allah, takut akan adab-adabnya. Yang kedua, al-amalu bitanzil. Takwa itu orang yang senantiasa mengamalkan tanzil, yaitu Al-Quran, yaitu firman Allah. Nah, bagaimana kita bisa mengamalkannya? Kalau tidak pernah membaca nggak bisa. Maka ya membacanya, mengerti terjemahannya, membuka tafsirnya, mencoba untuk diyakininya, kemudian diamalkannya. Ini senantiasa mengamalkan Al-Quran Karim, mengajarkannya, mengamalkannya, dan itu sudah dihafal oleh anak-anak TK kita. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Al-qana'atu bil qalil, menerima pemberian walaupun sedikit, sabar narimo tadi. Wal istidad li yaumir rahil, dan senantiasa persiapan untuk kehidupan yang akan datang nanti, yaitu di akhirat. Kemudian yang berikutnya, takwa itu apa? Ditambah lagi, Ali masih menambahkan, takwa itu mantikuhum shawab. Kalau ngomong wawan pangandikan, wawan keneman, ya bicaranya itu benar, tidak pernah bohong. Bicaranya benar, tidak pernah bohong. Malbasuhum fiktisad, pakaiannya sederhana. Kemudian di beberapa bulan yang lalu kita tuh dipamerkan di dalam TV, ya Allah, ada seorang putri gelange sakmene, wah palunge dienggo kabeh setengah kilo. Jadi hiasan saja kalau dijumlah itu hampir 2 miliar. Kayak yo kok kabeh tinggo. Itu tidak menunjukkan orang yang takwa. Orang takwa itu sekali lagi tidak seperti itu. Maka konsep-konsep serba wah ini tidak usah ditiru. Sepatunya kalau tidak branded bermerek enggak mau pakai. Belum lagi kaos kakinya, celana dalamnya, celana luarnya, kaos dalamnya, pakaian luarnya, setutnya, kacamatanya, topinya, semuanya harus branded, harus mempunyai merek-merek tertentu. Ketika tidak, buang. Orang bertakwa tidak seperti itu. Kemudian yang berikutnya, jalannya tawadhu. Kalau orang bertakwa itu jalannya itu senantiasa ya tawadhu, merunduk. Ghaddu absarahum anil haram, senantiasa pandangannya merunduk, menghindarkan diri dari melihat sesuatu yang sifatnya haram. Sifatnya haram dihindari, karena kalau dalam hadis yang kaitannya dengan tazkiyah ini masuk kategori ya
apa ya? Mata ini bisa zina mata itu yang melihat sesuatu yang haram itu namanya zina mata. Wa waqafa asma'uhum ma yastafid. Kemudian menggunakan kedua telinganya untuk mendengarkan hal-hal yang bermanfaat. Yang tidak manfaat tidak usah didengarkan. Maka istilahnya sampai tutup kedua telinga kita agar tidak mendengarkan hal-hal yang sifatnya tidak membangun. Tutup atau tinggalkan yang tidak membangun. Maka kita pun akan senantiasa mengikuti omongan-omongan yang kira omongan itu membangun pribadi, membangun keluarga, dan membangun masyarakat yang kira-kira akan menjadikan rusaknya pribadi, keluarga, dan masyarakat, tinggalkan. Misalnya suatu misalnya padu gitu. Padu itu tidak akan menyelesaikan masalah. Gontok-gontokan antar warga, antar gang, antar RT itu tidak akan menyelesaikan masalah. Wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah dalam segala macam bentuk urusan. Orang yang bertakwa humul muflihun, humul marhumun, kata Ali mengutip dari kalimat alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Famanittaqa wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa yang bertakwa dan mengislah dirinya, maka tidak ada rasa takut dan rasa susah. Apa dua kalimat khaufun dan yahzanun? Fala khaufun, tidak takut. Tidak takut suatu saat nanti Allah mencabut nyawanya. Tidak takut ketika terjadi syakaratul maut. Karena akan turun dua malaikat yang akan mendampingi ketika terjadi sakaratul maut. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sungguh orang yang pernah mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tidak pernah rasa takut. Karena dikabarkan terakhir bahkan tempat yang akan dihuni adalah surga. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sakaratul maut tidak takut. Di kuburan mungkar nakir tidak takut. Tiap hari kita sudah hafal doanya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ketika ditanya siapa Tuhanmu? Raditu billahi rabba, Allah. Apa agamamu? Wa bil islami dina, agamaku Islam. Siapa nabimu? Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Karena sudah hafal dan sudah mengerjakannya. Sementara materi pertanyaan kisi-kisinya sudah diberitahu. Sapa pangeranmu, apa kitabmu, siapa nabimu, kisi-kisinya sudah diberitahu dan kita sudah membaca, melaksanakan semua itu. Tuhan Allah adalah Tuhanku, Al-Quran adalah kitabku, Muhammad adalah nabiku, Islam adalah agamaku. Tidak takut. Ketika para nabi itu menjelang meninggal dunia, innahu lam yubbat nabiyyun qattun hatta yara maq'adahu minal jannah. Setiap nabi ketika menjelang meninggal dunia sudah diperlihatkan oleh Allah terlebih dahulu surga yang akan ditempati. Sehingga ketika kita membahas tentang Musa juga, halil hayatut turid, apakah kamu tetap menginginkan hidup di dunia? Itu ternyata ketika Nabi Musa sebagaimana Nabi Muhammad menjelang meninggal dunia diperlihatkan surga yang akan ditempati, maka langsung Nabi Musa mengatakan amitni, kalau begitu cabutlah nyawaku, karena surga yang akan ditempati sudah diperlihatkan. Rasul pun ketika surga yang akan ditempati sudah dipaparkan di depan Rasulullah, Rasul sudah dapat melihatnya, kemudian Rasul hanya berdoa, Allahumma rafiqul a'la, Allahumma rafiqul a'la. Nah, cuman yang berbeda kita itu tidak pernah diperlihatkan surga dan neraka kecuali nanti setelah dikubur. Ketika sudah dikubur, maka baru diperlihatkan tentang surga bagi dia calon penghuni surga. Kemudian yang diperlihatkan neraka bagi orang yang memang kelak nanti akan masuk neraka. Pagi sore diperlihatkan surga bagi calon penduduk surga.
neraka bagi para calon penduduk neraka sampai hari kiamat. Walaupun dia belum merasakan dahsyatnya neraka, tapi pagi sore sudah diperlihatkan. Walaupun dia belum memasuki surga yang akan ditempati, pagi sore sudah diperlihatkan, sehingga penduduk kuburan senang sekali. Bagi orang mukmin yang ketika sudah dijanjikan masuk surga, surganya sudah diperlihatkan. Sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu ma. Sampai datangnya hari kiamat. Kemudian yang terakhir yang kami sampaikan, bagaimana untuk meraih ketakwaan kepada Allah. Yang pertama, mahabbatullah, cinta kepada Allah. Bagaimana agar kita bisa cinta kepada Allah, mencintai Rasulullah dulu. Karena dalam Quran disebutkan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah, kalau kalian sebenarnya cinta kepada Allah, ikutilah pola hidupku. Maka dengan mengikuti pola hidup Rasulullah, kita akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar sirah, belajar hadis, belajar sejarah itu penting agar kita bisa mempunyai perangai akhlak sebagaimana akhlak Rasulullah, agar kita bisa beribadah sebagaimana ibadahnya Rasulullah, agar kita bisa mempunyai keyakinan sekuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bagaimana agar kita bisa mencapai takwa? An-nasura fi qulubina bi muraqabatillah. Kita merasa dalam hati kita, di mana saja kita berada, merasa diawasi oleh Allah. Hari ini orang mau melakukan kejahatan itu takut karena gara-gara ada CCTV. Sementara CCTV-nya Allah tuh jauh lebih dahsyat dan tidak pernah meninggal, tidak akan mati, tidak akan ugelangan. Ma yalfadhu min qaulin, tidak ada satu lafaz kata pun kecuali di situ ada raqibun atid. Raqib atid senantiasa di samping kanan kiri kita. Tidak ada satu lafaz kata pun yang kita keluarkan dari lisan kita kecuali tercatat baik atau buruk perkataan tersebut. Yang kedua, masih lagi tentang innallaha sami'un alimun. Allah itu maha mendengar dan Allah maha tahu. Jadi kita tidak usah di situ ada CCTV atau tidak, di situ ada satpamnya atau tidak, di situ ada security-nya atau tidak, ada penjaganya atau tidak. Kita di mana saja diawasi oleh Allah. Yang ketiga, mimma yu'inu ala taqwa ma'rifatu annal ma'ashi wal haram mufsidah. Kita punya keyakinan bahwa segala macam bentuk kemaksiatan, segala macam bentuk barang yang haram pasti akan merusak pribadi, merusak keluarga, dan merusak masyarakat. Jadi tidak usah tanya-tanya apa sih manfaatnya khamr, minuman keras. Masih tanya lagi manfaatnya. Segala macam bentuk hal yang haram pasti merusak. Apa sih indahnya perzinahan? Dicari. Oh, awet nom. Segala macam bentuk kemaksiatan itu pasti merusak pribadi, merusak keluarga, dan merusak masyarakat. Maka yang keempatnya terakhir, anata'allama kaifa nataghallab ala awaina. Yang nomor 4, bagaimana kita belajar untuk mengalahkan hawa nafsu. Tadi kita sudah kami sampaikan depan, kita dibekali oleh Allah itu akal. Yang kedua, Allah membekali kita itu hati. Tapi juga Allah berikan ujian kepada kita, diberi hawa nafsu. Maka barang siapa yang bisa mengalahkan hawa nafsunya adalah orang yang mulia. Fa amma man tagha wa athar hayatad dunya fa innal jahima yal ma'wa. Karena orang yang tagha, melampaui batas, yang diinginkan dunia, tempat tinggalnya adalah di neraka jahanam. Sebaliknya, wa amma man a'ta wa taqwa wa saddaqa bil husna fasanuyassiru lil yusra. Kalau omongannya benar,
pekerjaannya benar, ibadahnya benar, orangnya suka dermawan, insya Allah tempat tinggalnya ada di surga. Demikian yang kami sampaikan di pagi hari ini. Semoga yang pertama kita bisa memahami ilmu, karena ilmu itu menjadi batu loncatan pertama untuk menjadi iman yang kuat. Ketika iman kita sudah kuat, betul-betul akan menjadi daya dorong yang bagus untuk mengamalkan. Ketika kita sudah bisa mengamalkan, tinggal bagaimana menjaga keistiqomahan itu sampai Allah mencabut nyawa kita. Karena tidak satupun dari manusia hidup pasti akan mengalami mati. Sementara mati itu tidak ada hal yang lebih baik kita bawa kecuali amal soleh mulai menjadi teman kita di kuburan nanti. Demikian, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.